Oke Bang Agustinus Nahak, gimana nih ada salah satu rekan artis yang menghina instansi kepolisian, tanggapan Abang sebagai seorang praktisi hukum seperti apa? Ya, jadi saya perlu sampaikan bahwa soal kasus penghinaan terhadap polisi itu jelas ada pasalnya, ancaman hukumannya 18 bulan. Dan juga kalau soal penghinaan itu bisa saja ada yang melaporkan atau pihak kepolisian sendiri yang bisa melakukan laporan polisi tidak. Dan kasus-kasus seperti ini kan sering terjadi. Makanya saya juga selalu sampaikan, dulu kan pernah ada prank, ya, damai juga, gitu kan. Maksudnya gini loh, kalau sudah menyangkut kepolisian, menyangkut institusi, harus ada penegakan hukum supaya ada efek jerah. Karena banyak sekali orang dengan sengaja melecehkan, menghina institusi, menghina polisi, dan ujung-ujungnya apa? Damai. Ini akhirnya orang terbiasa, ujungnya juga damai juga. Makanya saya untuk kasus ini saya sarankan kepada pihak kepolisian untuk segera lakukan penegakan hukum, sehingga yang bersangkutan mendapatkan efek jerah dan kepada masyarakat umum tidak akan melakukan itu lagi, karena yang bersangkutan ini sudah mendapatkan ganjaran ataupun mendapatkan penegakan hukum. Karena ancaman hukumnya lumayan, ada 18 bulan kan lumayan lama, ya. Jadi biar orang jangan nanti semua orang bisa menghina polisi, menghina konstitusi, apalagi bahasa yang saya lihat di media sosial. Ini kan sudah viral nih. Di media sosial kan cukup penghinaan kan cukup sadis itu loh. Dan kata-kata yang benar-benar sangat luar biasa. Maksud saya ada maksud dan tujuannya apa? Mainstream niat jahatnya apa sih orang ini kok bisa segitu jahat dan segitu marahnya terhadap kepolisian itu loh. Ini menjadi pembelajaran juga buat institusi kepolisian agar kasus-kasus seperti ini jangan sampai nanti ujung-ujungnya damai gitu. Kalau bisa kasus seperti ini penghinaan terhadap polisi itu harus mendapatkan perhatian dan juga ada penegakan hukum. Ya saya saran saja sebagai ahli hukum, sebagai pakar hukum pidana, saya juga adalah teman-teman polisi, saya juga sahabat polisi. Saya minta supaya kepolisian harus tegas, jangan memberikan ruang kepada masyarakat, kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, menghina, memfitnah, melecehkan dari institusi kepolisian maupun institusi yang lain. Ya berikan efek jerah dong, kasih dia penegakan hukum. Bang, artinya harus segera diproses Bang mengenai apa perbuatan itu, dan ini kan sebagai public figure artinya yang tindak lakunya dilihat dan bisa dicontoh, ditiru oleh para fans Bang. Artinya harus ada tindakan yang lebih cepat untuk menangani kasus pelakunya itu. Karena kan takutnya kalau video semakin tersebar nanti masyarakat baik menganggap remeh ke polisi ya. Nah, justru itu makanya kan ini sudah viral. Saya lihat di beberapa media online itu kan sudah muncul, bahkan beberapa pejabat negara juga sudah memposting tentang kasus ini. Artinya kita sayang terhadap kepolisian. Jangan sampai semua orang dengan seenaknya, ya, dengan niat dia yang begitu buruk, pandangan dia yang begitu buruk terhadap kepolisian dengan mengeluarkan kata-kata yang sudah luar daripada nalar, ya. Bahasanya sangat kasar, dan saya juga walaupun sebagai masyarakat karena saya cinta polisi, saya juga tersinggung juga itu. Maksudnya apa? Niat kamu apa sih sampai bahasa begitu sangat kotor dan luar biasa menghina kepolisian? Makanya tadi saya sampaikan supaya masyarakat atau dari lembaga-lembaga masyarakat untuk melaporkan, atau memang pihak kepolisian sendiri bisa membuat laporan TPA, ya, supaya bersangkutan segera di proses hukum. Ya, kalau bisa segera ditersangkakan, orang anak buktinya juga lengkap, tinggal saksi-saksi doang. Tersangka dan tahan. Kalau saya ada penegakan hukum loh. Kalau kayak gini, orang kayak gini kan tidak menghormati sama sekali institusi kepolisian. Kalau ada oknum yang bermasalah ya jangan institusinya dong, jangan polisinya semua dong. Jangan dihina begitu. Karena saya selama ini kan juga sangat hubungan baik dengan kepolisian. Kita sayang polisi. Walaupun ada oknum yang berbuat salah, itu ada oknum. Jangan bawa semua polisi dong. Dan ini menjadi salah satu pembelajaran lagi, karena sudah beberapa kali kejadian menghina polisi, ngeprank polisi, tapi ujung-ujungnya nggak ada, institusinya nggak ada, ujungnya hilang begitu saja, menguap. Apakah itu damai ataukah tidak diproses atau gimana? Ya saya berharap kepada Kapolri, Barreskrim untuk tidak lanjut kasus ini, karena ini public figure, ya, teman-teman ini sudah kacau itu, tidak ada etika sama sekali, mengeluarkan kata-kata yang dan juga orang yang menyebarkan berita itu juga, karena ini kan ITE-nya kena juga. Menyebarkan berita seperti ini kan seharusnya tidak boleh menyebarkan berita seperti ini, karena masyarakat akhirnya jadi gaduh, akhirnya jadi viral berita ini. Akhirnya masyarakat menganggap polisi itu tidak ada hormatnya lagi gitu. Ini kan berulang-ulang kejadian seperti itu, ya. Bang, ancamannya berapa tahun Bang kalau menghina investasi? Polisi itu 18 bulan, ya, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Bang, selain dia menghina instansi, diduga dia juga melakukan tindakan kekerasan. Abang melihatnya seperti apa seorang praktisi hukum? Kekerasan terhadap siapa? Laki atau perempuan? Pacarnya. Ya, saya juga salah satu
yang selalu menjadi pengacara di pihak perempuan dan anak. Kalau sampai kejadian ini namanya KDP ya, bukan belum istri ya. Belum. Berarti kekerasan dalam pacaran. Bukan KDP. Artinya baru pacaran aja sudah mulai ada kekerasan. Artinya ya si perempuan ini juga harus melihat kalau memang dia merasa jadi korban, laporkan. Kalau saya lihat dari media sosial mungkin penganiayaan ringan, tetapi biar ada kejelasan saja. Karena kalau orang hanya dengan jangan sampai dia mungkin alkohol, mabuk atau gimana, kita nggak tahu. Tapi kalau sudah melakukan penganiayaan pasti ada konsekuensi hukumnya. Pasalnya jelas, ancaman hukumannya jelas. Ancaman hukuman kalau penganiayaan ringan itu di bawah setahun, ya, dengan pasal 351 ayat 2. Ya, ringan ya, artinya tidak masuk rumah sakit, dia masih bisa bekerja, beraktivitas, itu ancaman hukumannya di bawah setahun dan karena pasalnya ringan. Ya, tetapi kalau misalnya dalam perjalanan ternyata dia mengalami pusing-pusing dan masuk rumah sakit, dirawat dan lain sebagainya, tidak aktivitas, itu bisa berubah pasal itu. Bisa jadi 351, bukan lagi 351 ayat 2.